sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Titah Tuhan untuk kita minggu ini adalah titah kelima. Adik-adik sekolah minggu, apakah kalian sudah menghafal titah kelima? Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ada di sekolah minggu, saatnya kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan Yesus. Kita sudah mati, tetapi di sini bukan mati karena secara jasmani, tetapi yang mati adalah dosa kita. Kita meninggalkan dosa kita mau hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus. Semuanya sia-sia, sepanjang minggu ini. Coba diingat-ingat dulu, dosa apa yang kami lakukan dalam satu minggu ini? Melawan orang tua, bertengkar dengan kakak dan adiknya, bertengkar dengan teman-teman ketika bermain,
berbohong, mencuri, dan banyak lagi. Nah, sekarang kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mau kan dosanya diampuni Tuhan? Ya, yang mau dosanya diampuni Tuhan, sekarang lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu datang di hadapan-Mu, berdoa memohon ampun akan kesalahan kami atas dosa yang kami perbuat sepanjang minggu ini, baik yang kami sengaja dan yang tidak kami sengaja, baik kepada orang tua kami, terhadap kakak dan adik kami di rumah, dan juga terhadap teman-teman kami ketika kami bermain. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuninya, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Iya, saatnya kita akan membacakan ayat untuk epistel kita. Untuk itu, kita akan bersama-sama mengangkat lagu pujian Roma Tu Yesus versi bahasa Batak dan versi bahasa Indonesianya. Masih ingat kan? Ayo kita coba. Roma Tu Yesus. Ayo semuanya yuk. Adik-adik, sekarang kita akan membacakan firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita dalam minggu ini. Epistel kita minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 25. Adik-adik sekolah minggu, apakah kalian sudah menghafal epistel kita minggu ini? Mari kita sama-sama membacanya. 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Oke, lagu berikutnya untuk pengakuan iman percaya kita. Judulnya adalah Badai Topan Dunia. Kita nyanyikan bersama-sama, ada gerakannya, boleh lihat kata-katanya. Let's try mainkan Badai Topan Dunia. Oke, semuanya berdiri.
pendeta, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Halo adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan warta kita. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu, kita tetap melaksanakan ibadah online ya sayang ya. Jadi buat adik-adik semua tetap semangat. Yang kedua, ayat hafalan untuk minggu depan tertulis di dalam Yohanes 12 ayat 13b. Yohanes 12 ayat 13b. Yang ketiga, ayo, kakak sudah melihat semua yang sudah mengirim videonya. Semangat ya, semakin meningkat ya, ajak teman-temannya ya, biar setiap ibadah hari Minggu nama-nama adik semua tampil di ibadah online kita. Jadi semangat ya, bisa dikirim melalui Amin Pendeta, Inam Bibir, atau kakak guru sekolah minggu ya sayang ya. Yang keempat, ayo udah pada titik persembahan belum? Pasti udah dong ya. Jadi kakak harapkan untuk adik-adik sekolah minggu titik persembahannya ya sayang ya, sama mama sama papa, biar mama dan papa kasih ke gereja. Oke, yang terakhir ya ini yang terakhir. Untuk adik-adik kami kelas 6, pada hari Minggu akan ada doa pemberangkatan ujian nasional kelas 6 ya. Hari ini masuk jam 4 sore. Ayo kita datang bersama orang tua kita ya sayang ya. Oke, selamat hari Minggu. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down
salah, aku juga nggak tahu. Tapi kita coba dulu gerakannya dari Kak Ginung dulu ya. Kak Yuna diam-diam aja dulu situ ya. Tenang-tenang aja dulu. Gimana kata-kata pertamanya? Oke, kata-katanya seperti ini. Firman Tuhan ku dengar. Itu gimana gerakannya? Pak Agus buat kata-katanya, kalian buat gerakannya ya. Oke, kalian lihat kalau mereka salah ya. Let's try. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Nah, pas tanamnya pakai tangan kanan dulu ya. Ku tanam di hatiku, ku ingin. Nah, ini kita tingkat. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Seru loh lagunya. Sudah ingat? Oke, sambil belajar sambil kita nyanyikan sama-sama firman Tuhan ku dengar. Kita mulai dari lambat dulu ya, dari lambat dulu. Sambil kita hayati lagunya, kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman. Kita coba ya, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong. Sekali lagi, masih lambat ya, masih lambat. Firman Tuhan ku dengar. Ikuti gerakannya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Sekarang ya Yesus, temponya dinaikkan lebih cepat. Firman Tuhan ku dengar. Ayo. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus lagi, lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pagi ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, satukan hati pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi renungan buat kita pada pagi ini, tertulis dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat 7. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hidup. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas.
dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang Tuhan cintai, siapa yang sudah pernah menonton film Tuhan Yesus? Ayo, siapa? Siapa yang sudah pernah menonton film atau penderitaan Tuhan Yesus? Sudah ada? Iya, pasti sudah ada yang sudah pernah menonton film penderitaan atau kesengsaraan kematian Tuhan Yesus. Yang belum pernah, bisa ya diminta nanti sama mamanya, Ma, Pa, tolong dibuka dulu di YouTube tentang film Tuhan Yesus, biar sama-sama kita menonton, ya kan? Nah, jika kita menonton film Tuhan Yesus, bagaimana perasaanmu? Coba, bagaimana perasaan kita? Ia merasa sedih, bahkan menangis, iya kan? Karena apa? Karena kita melihat Tuhan Yesus itu, penderitaan Tuhan Yesus itu sangat berat. Dia dipukul, dia dicaci maki, iya kan? Dia juga dihina, iya kan? Sehingga itu yang membuat kita menangis menonton film Tuhan Yesus. Iya. Di dalam film Tuhan Yesus dikisahkan tentang kisah penangkapan Yesus. Dikisahkan juga tentang pengadilan. Dikisahkan juga tentang penyaliban, bahkan sampai kepada kematian Tuhan Yesus. Film itu mengungkapkan secara detail penganiayaan yang diterima Yesus hingga akhirnya dia mati di kayu salib. Ngeri, sadis, kejam, ya, tidak berperi kemanusiaan dan tidak ada belas kasihan sama sekali kepada Yesus, iya kan? Nah, ingatlah, Yesus bukan hanya sekedar mati, ya, mengalami penderitaan, ya. Yesus tidak hanya sekedar mati, tetapi dia mengalami penderitaan yang luar biasa dan sangat menyakitkan bagi jiwa, bagi fisik, bagi tubuh Yesus. Tetapi Yesus itu sedikit pun tidak ada mengeluh, ya kan? Seperti firman Tuhan yang sudah Ina bacakan tadi kan, Yesus itu tidak mengeluh sama sekali walaupun dia sudah kesakitan. Tetapi Yesus menjalaninya dengan tabah, tanpa pernah berpikir untuk menyerah, tanpa pernah berpikir untuk mundur. Yesus menderita bukan karena kesalahan Yesus. Ingat ya, Yesus kita itu menderita, dianiaya, dihina, disalibkan bukan karena Yesus melakukan kesalahan. Yesus bukan tukang mabuk, tidak. Yesus juga tidak suka mengganggu orang, tidak. Dia tidak berbuat onar. Dia bukan pembunuh. Yesus bukan koruptor. Karena Yesus itu adalah pembawa kebaikan. Yesus itu bukan perampok, ya. Yesus kita itu juga bukan tukang pemfitnah atau penipu, tidak. Dan tidak ada kesalahan Yesus sedikit pun yang
yang dilakukan dalam kehidupannya. Jadi, apa dong alasannya Yesus menderita? Apa alasannya Yesus mati di kayu salib? Satu-satunya alasannya mengapa Yesus harus menderita, bahkan mati di kayu salib adalah karena kita, karena saya, karena kita semua anak-anak sekolah minggu, karena kita semua jemaat Kristiani. Ya, tadi dikatakan dalam ayat 5. Coba lihat Alkitabnya, ayat 5 dikatakan, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya kan? Dosa kitalah yang telah membuat Yesus harus menanggung penderitaan dan memikul salibnya. Nah, adik-adik yang Tuhan cintai, bila kita menangis, bila kita sedih, ketika kita menonton film Tuhan Yesus, seharusnya timbul tekad, niat di dalam hati kita masing-masing untuk menghargai pengorbanan siapa? Yesus. Nah, jadi jangan hanya bersedih, jangan hanya menangis jika kita menonton film Tuhan Yesus, tetapi harus ada niat untuk menghargai pengorbanan Yesus. Nah, untuk itu anak-anak sekolah minggu, berhentilah berbohong, ya kan? Berhentilah menipu. Menipu siapa coba? Menipu temannya mau kan? Mau. Adik-adiknya mau kan? Dia merasa si kakaan, bisanya ini foto-fotokoi katanya kan? Jangan, tinggalkan itu ya. Jangan lagi berdosa. Jangan lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Tetapi hiduplah dengan jujur. Hiduplah dengan kebaikan, dengan sopan, dan setialah melakukan ibadah di rumah. Iyalah. Jadi harus semakin bertambah hari tambah hari, harus semakin banyak anak sekolah minggu Marturia yang menonton YouTube kita. Iya kan? Iya. Dalam hari Rabu kemarin ada orang tua WA sama Inang seperti ini. Inang, apakah ada perlombaan ayat hafalan di gereja kita untuk sekolah minggu? Karena anak saya memaksa saya untuk mengirimkan video ini sama Inang, katanya. Jadi Inang menjawab seperti ini. Tidak perlombaan Inangku kasihan, tetapi guru sekolah minggu membuat kegiatan untuk sekolah minggu agar lebih lagi untuk menghafal firman Tuhan. Jadi bukan untuk hanya berlomba, ya kan anak sekolah minggu? Iya. Jadi setialah, ya, setialah beribadah kepada Tuhan, setialah melakukan yang baik, turuti perintah Tuhan, perintah orang tuamu, perintah guru-gurumu, dan buatlah Yesus tersenyum. Mau? Iya, buatlah Yesus kita itu tersenyum. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami lebih setia lagi mengikut Tuhan, supaya kami juga mampu meninggalkan perilaku-perilaku yang Tuhan tidak kehendaki dari kami anak-anak. Ajar dan mampukan kami, tuntun kami Tuhan untuk menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Berkati semua sekolah minggu di gerejamu, bahkan di dunia ini. Berkati orang tua kami, berkati juga pembelajaran anak-anakmu, baik di sekolah dan di rumah. Ampuni segala dosa kami Yesus,
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik di sekolah minggu semuanya, saat ini kita mengumpulkan persembahan kita. Ingat ya adik, persembahan yang telah kami berikan, serahkan ke mama atau ke papa, biar mama dan papa nanti yang mengantar ke gereja dan menyerahkannya ke anak pendeta atau ke imam gubernur. Berapapun besar persembahan kamu, kalau kamu memberikannya dengan sukacita, Tuhan Yesus pasti bersenang hati. Oke? Nah, sambil kita membuka persembahan kita dulu yuk persembahan yuk dengan tangan kanan ya. Yuk kita angkat tangan kanan kita sama-sama katakan dengan rasa hormat dengan Tuhan Yesus dan dengan sungguh-sungguh. Sama-sama kita katakan dua-dua yuk. Ya Tuhan, terimalah persembahanku yang kecil ini. Amin. Kita akan pujian kita katakan kita mau berjalan dengan juru selamat kita. Ayo Kainan. Mau goyang ya? Bukan persembahan, goyang. Ayo bukan suaranya. Mau berjalan dengan juru selamatku. Hidup rambut berbadan berair sejuk. Yang mana juga aku mau mengikutnya. Sampai aku tiba di kasih Bapa. Ikut Tuhan Yesus. Tetap mendekat dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Yang kemana juga kita Marilah kita berdoa persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.